Memang dari beberapa wilayah memang kelihatan beda sih bos. Kayak misalnya contohnya saya juga beli kayu manis gitu ya, yang terkenal ya Kerinci. Kalau misal agak selatan dikit itu memang kadang kadar minyaknya kurang. Specialty region itu memang sangat berpengaruh sih, kayak kopi dari Gayo kan terkenal. Beda soalnya rasanya dari dari Jawa gitu kan. Memang ada beberapa daerah yang memang diperkhususkan untuk beberapa material yang punya indikasi geografis yang lebih baik. Iya. Nah, berarti kan istilahnya terlepas dari itu, kan petani-petani ini saya yakin nih di antara ini pasti ada yang harganya wow gitu kan. Kayak pernah dengar baca juga lah dulu zaman dulu itu kan cengkeh dari Sulawesi Utara gitu kan. Dari sana itu petani-petani cengkeh itu harganya sukses gitu. Ya, kalau beberapa tahun belakangan ini mungkin di minyak atsiri itu yang lagi primadona tuh minyak nilam, Pak. Minyak nilam. Sempat harganya tuh kan sampai 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di Kita Ngobrol Santai di podcast Jagongan Yuk. Nah, episode kali ini kita ngobrol tentang tanaman nih, nanti yang banyak fungsinya ternyata ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Tinggal klik aja subscribe, tombol-tombolnya nih, subscribe, like, comment, share, dan aktifin. Jangan lupa lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Nah, kali ini kita langsung aja ngobrol sama Mas Danu. Mas Danu, apa kabar Mas Danu? Alhamdulillah sehat ya. Ini temen lama nih, lama banget masa-masa, jangan disebutin, perjuangan. Bukan jahiliyah ya. Nah, dia ini ternyata, gue juga baru tahu sih, dia ini ternyata latar belakangnya itu sarjana pertanian ya? Betul. Wih, pertanian Jack. Sementara di sini udah pada ahli teknologi, dia masih bertani aja. Nyangkul. Luar biasa. Macul-macul. Nah, kita sekarang ini nanti mau ngobrolin sama Danu karena dia di bagian terakhir itu, bahasa kerennya sih purchasing lah, bagian belanja, tapi komoditi yang nantinya proses selanjutnya itu untuk proses nih, banyak botol-botol nih Sobat Jagongan bisa lihat ini ternyata jadi ekstrak-ekstrak atau cairan-cairan dari tanaman itu. Ya, bukan begitu Danu? Betul. Luar biasa. No, ini langsung aja nih. Ini sebetulnya pemilihan ini kan banyak-banyak nih. Dari ada apa aja nih, segala macam gua nggak hafal-hafal nih. Nggak hafal-hafal materi banyak banget. Ada vanila ya. Ada vanila. Coklat. Nah, ini yang nanti ini kita obrolin belakangan dah siangnya nih. Ini yang udah jadi cairan. Nah, sebetulnya apa sih yang dibelanjain sama Danu itu dari petani langsung kah atau gimana nih? Pertama mungkin komoditinya dulu nih. Komoditinya sebenarnya di pengalaman saya sebagai purchasing itu saya menghandle lebih dari 100 jenis komoditas pertanian. 100 lebih. Iya. Nggak saya hitung sih. Iya. Banyak di sini. Ada catatan kali. Kan. Ada SAP. Kan. Jadi mulai dari kayak Simplicia nih jahe-jahean. Situ jahe emprit, jahe merah, temulawak pun dibeli. Sampai temu putih, temu mangga itu pun dibeli seperti itu. Jadi temu mantan enggak kan? Enggak. Kalau itu enggak. Bahaya. Jadi yang paling temulawak aja. Nah, itu bisa sampai kuantitinya itu bisa sampai puluhan ton dalam per tahun. Itu yang udah dalam bentuk di rajang kering seperti itu kan. Terus di komoditas lain ada vanila. Vanila dibagi grade-grade-nya itu berdasarkan kualitasnya dan panjangnya gitu kan. Lalu ada coklat itu untuk khususnya itu kita beli yang sudah difermentasikan. Kenapa difermentasikan? Karena rasanya itu akan lebih keluar ketika diproses dibandingkan yang asalan hitungannya. Karena dia ada gradingnya, difermentasi pun nggak bisa langsung jadi fermented gitu kan, butuh waktu lagi ya, sehingga seperti itu. Lalu saya juga handle segala jenis minyak atsiri. Kenapa disebut minyak atsiri itu yang proses penyulingan distilasi dari tanaman yang ada kadar minyaknya, diambil kadar minyaknya sehingga menjadi minyak-minyakan.
seperti ini. Seperti itu. Nah, mungkin balik dulu ke awal kalian ya. Jadi pada saat dan istilahnya kalau yang umumnya, kalau yang skala kecil kan datang ke pasar, ketemu pedagang atau petani langsung gitu kan. Nah itu kan berarti karena ini untuk kebutuhan, ini B2B atau B2C? B2B Pak, industri. Jadi industri ke industri gitu ya. Betul. Jadi tempat kerja Danu ini memasok juga nanti ke si perusahaan makanan minuman. Seperti itu yang membutuhkan ekstraksi bahan-bahan ekstrak seperti itu. Jadi memang ada dua bentuk sih, ada powder ekstrak, liquid ekstrak. Nah pada saat katakanlah bahasa gampangnya lah belanja gitu ya. Pada saat belanja itu kan mungkin koreksi kalau salah nih. Itu kan sudah ada mungkin standar kualitinya lah. Gitu kan. Ya mungkin di pasar juga banyak gitu kan. Katakanlah yang gampang, gue ingetnya cuma jahe aja, jahe emprit sama jahe merah gitu kan. Kalau di pasar-pasar jahe merah, susu jahe merah gitu kan, susu jahe merah gitu kan. Nah itu kan pasti ada standar-standarnya. Bisa nggak istilahnya seperti apa sih sebetulnya standar quality yang secara produksi ya? Sebenarnya standarnya itu refernya sudah ada di SNI. SNI nomor berapa nih agak lupa juga. Iya. Nih ada sih sebenarnya. Tapi ada parameter ininya lah. Ada parameternya tuh di SNI. Biasanya dia memang yang standar umumnya itu ya masih karakter, bau, secara organoleptik lah kita bilang itu dari rasa, bau, penciuman kan ya. Secara organ itu tidak ada bau apel, tidak ada seperti itu kan. Secara visual tuh nggak ada kutu, nggak ada jamur, seperti itu kan. Lalu yang paling umum biasanya kadar air. Kadar airnya itu biasanya kalau di SN itu maksimal 12% untuk pengembangan macam-macam lah ya. Beberapa parameter komoditas ada yang berbeda juga tergantung jenis materialnya lah. Kayak misalnya coklat ini mungkin di SNI 12 tapi di kita parameter itu maksimal 8%. Menghindari pertumbuhan jamur. Kelembapan lah istilahnya itu, gitu ya untuk dihindari. Nah, itu kalau bau oke lah kita bisa cium langsung katakan gitu, walaupun nanti pemilihannya random gitu kan karena banyak kan. Gitu kan ada mungkin berapa ratus karung atau berapa ngambilan. Oh iya ini nggak bau apak misalkan gitu bahasanya, nggak tahu yang pasnya apa gitu. Nggak, pokoknya baunya tetap murni. Ya, masih karakter. Nah, terus kemudian kalau apalagi yang dicoba. Nah, cuma kalau masalah kekeringan itu pakai alat kah? Pakai alat secara lab yang memang sudah labnya itu juga terakreditasi juga. Secara lab itu juga memiliki sistem akreditasi yang diaudit secara berulang beberapa periode gitu kan. Memang lab QC-nya di perusahaan saya yang sebelumnya juga sangat baik sekali gitu melakukan hal itu gitu. Jadi memang ada aturan-aturan khususnya dan memang setiap barang yang datang itu pasti akan diuji lab juga. Kalau nggak masuk uji lab ya harus dikembalikan, risikonya besar. Nah iya dulu ini balik ke saya juga pernah punya pengalaman gitu kan. Cuma di kayu sih bukan ini. Itu kan keluar dari oven si kayu tuh colok, ada alatnya MC kalau nggak salah, moisture apa gitu. Nah, itu kan colok, oh ini tingkat ininya masih sekian persen, masih agak basah nih, katakanlah masih 20, harusnya di 16 atau 12 gitu, masuk lagi ke oven gitu. Nah cuma kalau itu kan sudah biji-bijian ya, istilahnya ya mungkin akar kecil atau apa itu. Sebenarnya itu kan praktisnya di lapangan. Dengan itu alat itu nggak direkomendasikan untuk pengujian uji lab sebenarnya. Jadi moisture balance-nya itu kan sebenarnya pengujian kadar air kan dilakukan dengan ada dua nih, ada yang pakai infrared, ada yang pakai oven. Kalau oven kan dia dikeluarin airnya semua sehingga kita tahu nih loss-nya berapa. Secara sampling, secara infrared yang lebih canggih infrared, tapi alatnya lebih mahal dan nggak praktis kalau dibawa ke lapangan. Jadi alat-alat itu alat praktikal aja yang dipakai di lapangan, memang pasti akan ada bedanya, akan kerasa nanti dengan alat lab. Lebih nggak apa sih istilahnya, lebih nggak presisi lah. Presisi karena kan sebenarnya alat itu untuk biji-bijian tuh. Kalau kita baca manualnya kan pasti setiap alat elektronik ada manual Pak. Kalau kita baca tuh, kalau misalnya syukur-syukur ada panduan dalam bahasa Inggris biasanya untuk grains, tipe jagung, beras, seperti itu. Itu biasanya ada settingannya macam-macam. Itu untuk praktikal di lapangan mungkin bisa dites ulang dengan di skala lab. Saya rasa ada pihak-pihak ada lab ketiga yang memang direkomendasikan juga kok, kayak banyak kok lab-lab pihak ketiga di luar yang
yang biasanya digunakan gitu kan untuk pengecekan gitu. Kadang-kadang vendor-vendor, supplier yang sudah mumpuni tahu kapabilitas itu, mereka akan ngecek juga di luar itu tuh. Cuma ya ada biaya. Iya. Tentunya nggak sedikit untuk biaya. Iyalah, istilahnya kan daripada istilahnya udah ada biaya distribusi nih. Katakanlah saya si vendornya gitu kan, entah apa disebutnya langsung, tidak langsung petani atau apa pengepul gitu atau apa koperasi gitu kan. Ini ada sekian ton pada gitu kan, ada 10 ton. Oh ternyata hasil uji lab, wah balik lagi kan. Itu biaya lagi gitu ya. Makanya dalam pemilihan supplier itu kita biasanya ada kata nggak gampang untuk jadi supplier dan masuk pabrik. Biasanya dia ada audit berkala, ada sampling awal gitu kan. Dilihat nanti Pak, ada tim auditnya kan yang akan datang ke supplier, dilihat kecocokannya. Nanti ada skala gradingnya Pak, ada nilainya. Kita nilai vendor itu uji kelayakannya berapa. Iya, zaman kita dulu di kantor udah ISO belum ya? Sertifikasi gitu kan. ISO gitu kan. Kan disederhanakan lah untuk supplier tuh kayak biasanya dia ada tempat cuci tangan ada tempat sampah kayak kan yang paling krusial lah di industri makanan tuh nggak boleh merokok tuh. Kadang-kadang kan petani-petani kita banyak banget tuh ya. Ahli hisap. Nah itu kadang-kadang itu yang jadi critical point sih. Sebegitu pengaruhnya ya? Sebegitu pengaruhnya Pak. Ketelitian dalam bekerja itu memang banyak karena kita pemilihan supplier juga kita milih yang mau berkembang bersama improvement. Kadang diberikan improvement kayak meja sortirnya menggunakan HACCP yang baik kayak penutup kepala gitu kan. Dan itu memang banyak dilakukan oleh vendor-vendor kita ya. Iya kan, kebersihan dijaga. Ya istilahnya ya kita tahulah dari kecil aja kita udah disungkin bahwa Indonesia ini negara yang subur gitu kan. Tebang batang aja tanam singkong tumbuh gitu kan. Apalagi ini kan berarti memang seharusnya menjadi satu harta karun lah gitu ya. Dengan tanah ini, dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan di kita yang ternyata memang sangat ya boleh kalau dibilang bernilai lah gitu kan. Nggak kecil pula nilainya gitu. Nah dari pada saat Danu ngambil dari si entah itu namanya pengumpul barang atau dari koperasi atau itu memang masih bentuk mentahan berarti? Ada yang bentuk mentah itu biasanya tergantung dulu penggunaan alat produksi kita Pak. Misalnya kita mau dijadikan jadi minyak jahe, yang pasti kita beli dari jahenya yang masih mentah itu. Yang penting dibersihin tanah Pak. Karena kan nggak mungkin kita ekstrak tanah kan. Iya. Ini ada kandungannya nih. Udah gitu horor lagi tanahnya. Iya. Bersihin dulu tanahnya itu jahe. Tapi beberapa komoditas biasanya memang sudah bentuk udah dipreparasi sedikit lah oleh si vendor. Kenapa? Karena kan ya tadi saya bilang di SNI-nya udah ada mengatur itu sebenarnya. Standar Nasional Indonesia juga udah mengatur itu. Itu ada panduan-panduannya Pak. Tinggal googling dikit. Siap. Luar biasa. Iya kali aja sobat jagongan nih ada yang punya lahan besar atau bahkan sudah memang jadi petani tapi belum tahu nanam ini gagal, nanam itu gagal. Nah, kenapa nanti kan mungkin kita gak pernah tahu gitu kan. Oh tanam ini aja nih entah vanila atau apa yang memang lebih menjanjikan gitu atau bahkan mungkin secara gue juga nggak tahu sih dalam arti secara prosesnya ya, proses penanaman mulai dari tanam biji sampai panen itu seperti apa juga belum tahu gitu kan. Nah terus di tempat Danu ini menjadikan ini minyak ini diantaranya ini seperti ini Pak. Ini hasil vanilla ekstrak nih. Ini jadi vanilla yang udah datang seperti ini kan biasanya kan vanilla kan disebut sebagai di komoditasnya kan biji hitam ya, emas hitam ya, emas hitam emas hijau gitu kan, karena masih bentukannya kan hijau tuh. Nah biasanya kita ngolah vanilla itu dijadikan ekstrak. Di sini saya cuma punya sampel ekstrak yang liquid aja nih Pak. Jadi dia ini vanilla ini aslinya nih Pak. Baru tahu saya Pak. Ternyata jadi kayak gitu. Tapi yang saya bawa ini bukan vanilla yang grade gourmet. Istilahnya kalau di vanilla yang paling atas
top of the topnya kan gourmet, Pak. Oh, gourmet. Itu yang biasanya paling mahal. Iya. Ini yang kita gunakan untuk ekstrak itu ya sebatas ini aja. Bahasa gampangnya mungkin kita grade A lah gitu ya. Gitu ya. Ekstrak ini. Nah, ini nanti dari ini diolah lagi menjadi ya ini ekstrak vanila. Cairan ini betul, yang mana betul, tadi? Betul, ini. Buah ini. Oke. Ekstrak vanila ini, betul. Iya. Inilah nanti yang baru digunakan oleh produksi perusahaan B2B, entah makanan, minuman, apa. Jadi mereka formulasikan. Kenapa dia ekstrak seperti ini? Karena biar lebih gampang penyimpanan. Dibandingkan nyimpan ini 2 ton, mendingan gampang nyimpan ini 25 kilo, ya kan? Betul. Nah, inilah berarti yang menjadi cikal bakal si produser. Perasa juga ini ya. Secara natural. Oke. Iya. Ini ternyata ini prosesnya Sobat Jagongan. Mulai dari batang ini, tanaman vanila, kemudian diproses menjadi seperti ini. Tuh, nanti dicampurannya, dia nanti campuran pakai flavor misalnya. Nanti diaplikasikan di minuman. Oke. Gitu. Berarti koreksi kalau salah nih. Kalau kita gampangnya nih, suka beli sirup nih, ada sirup vanila, mungkin dari ini juga. Betul, ada perasa vanilanya. Tapi kok ini hitam kalau yang di botol-botol bening? Pastinya kan ada proses pemurniannya lagi, Pak. Oke. Misalnya dia. Ini buat pegang botol aja, udah wangi vanila ya. Harum. Apalagi kalau nanam vanila di rumah, Pak. Waktu bunganya itu gampang lah. Susah. Itu PR-nya berarti. Nggak semudah yang dilihat. Gitu. Ini juga kayaknya tadi ada kayak bau minyak kayu putih. Iya, betul. Ini ada eukaliptus, ada kayu putih, kajuput. Jadi ada 2. Nah, ini yang biasa dipakai buat di minyak telon, minyak kayu putih, ya kan? Iya. Tapi kalau dari minyak kayu putih itu kan batangnya berarti ya? Betul. Kan kayak lapis. Pernah lihat karena di rumah daunnya. Nenek itu, dari daunnya. Dari daun. Karena saya pikir tadinya batangnya itu kan kayak dia berlapis, gampang dikelet gitu. Ternyata dari daunnya ya, bukan? Iya. Ini Sobat Jagongan nih. Minyak putih itu dari yang terkenal kan dari Ambon. Dari Ambon? Dari Ambon. Bagus. Kualitasnya Indonesia bagus punya, Bos. Kalau minyak kayu putihnya. Oh ya. Paling ininya lah gitu ya. Bagus dari Ambon. Oke. Nah, itu berarti memang ini kan Danu istilahnya di pertanian nih. Berarti itu apakah pengaruh cuaca berpengaruhkah atau dari memang istilahnya struktur atau apa bahasanya kontur gitu ya tanahnya yang istilahnya menyebabkan kayak misalkan contoh karena saya dulu pernah di kayu gitu kan misalnya menyebut kayu jati Jawa itu yang Jawa Tengah paling kuat paling bagus, Sumatera ada jati tapi secara kualitas itu memang dari beberapa wilayah memang kelihatan beda sih, Bos. Kayak misalnya contoh nih saya juga beli kayu manis gitu ya. Yang terkenal ya Kerinci. Kalau misal agak selatan dikit itu memang kadang kadar minyaknya kurang. Karena gitu. Iya, berarti memang istilahnya yaitu tadi gua mengenal bahasanya specialty region itu memang sangat berpengaruh sih. Kayak kopi dari Gayo kan terkenal. Iya. Beda tuh kan rasanya dari kopi dari Jawa gitu kan. Memang ada beberapa daerah yang memang diperkhususan untuk beberapa material yang memang punya indikasi geografis yang lebih baik gitu kan. Iya. Nah, berarti kan istilahnya terlepas dari itu kan petani-petani ini saya yakin nih di antara ini pasti ada yang harganya wow gitu kan. Kayak pernah dengar baca juga lah dulu zaman dulu itu kan cengkeh dari Sulawesi Utara gitu kan. Dari sana itu petani-petani cengkeh itu harganya sukses gitu. Ya, kalau beberapa tahun belakangan ini mungkin di minyak atsiri itu yang lagi primadona tuh minyak nilam, Pak. Minyak nilam. Sempat harganya tuh kan sampai 2 juta per kilo. Itu sudah dalam bentuk minyak atau masih dalam bentuk minyak, Pak, hasil proses distilasi. Tentunya dengan spek yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini hanya ilustrasi aja sih. Untuk menjadikan katakanlah nilam ini satuan kilo. 1 kilo itu kira-kira dia dari buah atau apa? Nilam itu apa? Buah atau biji? Nilam itu daun. Daun. Daunnya itu kira-kira dia rendemennya kecil sih, Pak, 2 atau 3%. Makanya harganya bisa tinggi. Kan? Nah, jadi ketika Bapak nyuling 1 ton paling keluarnya cuma 2
berapa 2%-nya itu 20 kilo. Oh, ya berarti ya itulah perbandingannya gitu ya. Perbandingan dari 1 ton daun itu menjadi 1 kilo minyak. 2 atau 3 kilo. Oke. 20-30. Iya. 1 ton berarti 20-30 kan. 23%. Nilam itu kayak teh, berarti dia kan teh juga gitu kan, diambil pucuk-pucuknya gitu kan. Enggak cuma pucuk, Pak. Oh, kalau ini semua? Batangnya pun kadang ada minyaknya gitu. Oke. Iya. Didistilasi juga. Ini kenapa kita nggak produksi nilam aja sebenarnya? Tapi di antaranya nih dari sekian banyak sampel gitu kan, ini Danu bawa contoh-contoh nih. Ini yang istilahnya ada nggak sih dari sini yang untuk katakanlah apa ya bahasanya minyak wangi kah atau apa? Biasanya yang paling jadi ini Pak yang mahal nih. Oke. Ini Indonesia ini sandalwood oil. Sendal bukan ya? Sendal kayu, minyak sendal kayu bukan. Jadi Bapak bisa cium sendiri pakai kertas bluter. Jadi aromanya ini akan sangat khas sekali. Colok ya. Colok. Jadi saya punya juga cuma sedikit karena harganya lumayan, Pak. Udah kayak di mall sobatnya buat. Iya. Wangi ya? Wangi. Tapi maksudnya ini buat kalau gini ini pewangi kah atau istilahnya apa bahasanya pengawet kah supaya wangi itu tahan lama? Oh ini untuk pewanginya. Pewangi parfum biasanya dipakai untuk industri parfum. Seger. Dan kenapa nilam ini primadona? Karena setiap parfum pasti hampir pasti menggunakan nilam ini untuk sebagai pengikat. Oh, di antara pengikat untuk supaya lebih lama wanginya. Oh, justru nilam inilah yang itu, untuk betul. Penahannya, pengikatnya itu bahasanya ya supaya kuat 3-4 jam misalkan lebih, atau bahkan kalau misalnya kualitasnya lebih bagus kan bisa sampai 8 jam pun bisa, 6 jam pun bisa. Kalau kualitas yang baik, makanya kan lebih mahal kan. Makanya penggunaan sintetisnya lebih dikit. Oh, ini nilam lah gitu sih yang untuk ngikatnya. Oh, berarti kalau minyak wangi parfum-parfum dari luar negeri itu kita tanam ini aja sobat jagongan. Karena memang minyak nilam. Minyak nilam ini memang produksinya itu di dunia itu ya 80-90% itu di Indonesia. Terutama di Pulau Sulawesi. Oke. Pulau Sulawesi itu penghasil nilam terbesar di dunia. Sepengetahuan Danu nih gitu ya. Di Jawa atau di pulau lain? Ada, di Jawa pun ada juga nilam. Cuma istilahnya itu nilam sabun dengan kadar dia ada pacoli alkohol lah kita bilang lebih rendah dibandingkan di Sulawesi. Secara bibit beda. Secara bibit yang dikembangkan beda. Jadi nilam sabun yang dipakai buat sabun-sabun industri sabun mandi. Iya. Oke. Pewangi untuk mengikat wanginya itu digunakan nilam juga. Iya. Ya, itu sabun nilam sabun istilahnya. Okay. Dengan harga yang jauh lebih murah. Iya. Yang nilam seperti ini. Iya, nah istilahnya ini sih awam ya, pikiran gua awam aja gitu. Kalau memang ternyata di Indonesia ini bisa katakanlah nggak usah produksi deh, tanamin nilam gitu kan. Itu tanamannya besar nggak sih istilahnya? Kecil, Bos. Oh, kecil. Ya istilahnya budidaya dong, jadinya ya. Istilahnya kalau skala rumahan nih. Skala rumahan istilah karena kecil itu taruh di pot gitu. Ini pikiran koreksi kalau salah nih. Kan bisa orang tahu nilam, wih mahal. Rendemennya kecil, Bos. Rendemennya kan kecil, 2-3% aja. Kalau ditanam di pot paling hasilnya cuma berapa liter, Bos. Kalau ini berarti mereka kebun istilahnya. Kebun. Betul. Secara masif di Sulawesi itu kayak hampir satu lahan, satu pegunungan, satu perbukitan hampir bisa dilihat nilam semua. Tapi kecil. Betul, di Sulawesi Tenggara, di daerah Kolaka. Iya. Nanti longsor lagi, Bos. Kalau tanamin nilam semua. Enggak lah. Kan tapi secara hasil. Biasanya nilam akan tetap butuh pohon pelindung. Oh, iya. Beberapa itu dia ada tetap pohon pelindung supaya nggak terlalu intensitas matahari terlalu tinggi. Iya. Nggak bisa, tetap ada pohon pelindung. Iya. Iya, istilahnya untuk budidaya ini. Tapi kenapa sih? Ya itulah balik lagi gitu namanya mikirnya kejauhan kali istilahnya dari minyak yang kita produksi. Sebenarnya produksi minyak kita ini atau hanya berupa daun sih? Yang kita kirim keluar terus datang-datang udah jadi minyak wangi mahal coy ya. Karena kalau ngirim daun ongkosnya kemahalan, Bos. Kalau ngirim daun kan bulky dia. Iya. Akan lebih mahal transportasi ke sananya. Lebih baik dikirim sebagai minyak kan. Oke. Sebagai minyak
misalnya kita ngirim satu kontainer sekitar berapa 16 ton ya kan udah dalam bentuk minyak, daripada bentuk daun 16 ton disuling di sana, hasilnya kan paling cuma berapa 2% dari 16 ton kan? Ntar di kapal lo kena ombak tumpah-tumpah mikir. Oke. Belum susut. Iya nguap lagi tadi langsung lama-lama. Iya. Nah iya istilahnya kan balik lagi sih, dalam arti gue cuma mikir kalau memang ini bisa istilahnya bahasanya menjanjikan gitu kan, menjanjikan secara value atau nilainya memang ada gitu kan, ya kenapa tidak, ya nggak pernah lihat sih maksudnya di TV itu petani nilam gitu kan gitu. Jarang banget gitu. Jarang ya. Paling denger cabe ya. Iya, cabe. Kalau dulu ada berita jam 8 malam itu kol keriting ya, cabe keriting gitu. Jarang ya. Kentang. Kenapa istilahnya secara value-nya kan ini kalau memang ya luar biasa gitu ya, menjanjikan gitu. Karena memang mungkin demand mengikuti permintaan juga kan stabil ya bos. Untuk permintaan penggunaan parfum itu kan mungkin di satu dunia mengikuti jumlah populasinya orang kan penggunaan parfum. Mungkin kalau misalnya permintaan parfum tinggi, semakin demand makin tinggi kan harga akan makin ini kan. Sedangkan kalau misalnya pernah juga kayak terjadi yang setelah saya bilang harga 2 juta itu, banyak orang yang tadinya karyawan nanam nilam, akhirnya apa? Supply-nya melebihi demand lagi. Oke. Akhirnya turun harganya. Iya. Turun lagi, mepet ke HPP petani, orang petani udahlah ngapain nanam nilam lagi, ganti lagi jagung. Oke, iya. Hukum ekonomi lah berlaku. Di situ, bos. Padahal kan duitnya. Betul. Ya. Terlepas dari itu istilahnya petani-petani ini kan berarti memang udahlah bagian sana kan ya juga, gue juga pengen dong ngerasain. Nggak boleh ya? Ada ininya kan, makanya tadi saya bilang beberapa daerah memang ada yang lebih bagus tanam yang ini. Dikasih geografisnya. Memang secara geografis kondisi alamnya lebih baik nih. Iya. Bukannya nggak bisa numbuh nih kayu manis di Bogor, bisa mungkin, tapi nanti nggak akan seenak kayu manis Kerinci mungkin nantinya. Secara hasil minyaknya kayak di sana tuh. Iya. Nah sini contohnya nih biasanya yang dikirim dari penyuling begini nih, dia pakai botol ini nih, botol minuman, minuman vitamin nih kayaknya kenal di botol gitu. Iya. Oh mereka ini istilah banyak kemasan ini. Biasanya menggunakan itu untuk ngirim sampel. Ini sih. Sampel aja. Untuk sampel aja. Tapi kalau untuk yang bulky-nya kan pakai drum HDPE biasanya, yang 180 kilo, 200 kilo. Nah biasanya tuh saya justru menyarankan daripada penggunaan ada yang lebih parah bos, pakai botol plastik mineral. Nah itu nggak disarankan. Disimpan di situ karena kan sifatnya dia panas ya. Iya, ini panas dia bos. Punya kayu putih. Ya, kayu putih. Seger banget. Seger banget. Ini ada yang lagi meriang-meriang pakai kayu atau masuk angin. Angin digosok pakai itu. Iya. Oke, berarti inilah nanti yang minyak cengkeh. Ini minyak cengkeh bos, baunya tajam. Dipasarkan ke si produsen-produsen yang sudah punya merek lah ya, gitu ya. Tergantung ininya. Biasanya yang diambil itu eugenolnya karena dia memiliki kadar eugenol. Oke, istilahnya eugenol. Kimianya eugenolnya itu untuk jorok banget ngelap ke sini. Karena baunya memang keras banget. Iya. Bau cengkeh. Oke. Nah, ini coklat. Oh, ini biji coklat. Oke. Ini yang kalau di toko-toko udah coklat tinggal makan. Aslinya begini. Aslinya begini bos, yang kita ambil di dalamnya. Jadi mau dimakan sebenarnya sih. Yang diambil itu kan ntar gigi kita kalah nih. Yang kita ambil yang di dalamnya bos. Dibuka. Ya biasanya, nah ini nih yang diambil yang dalam ini. Kayak kacang gitu ya? Kayak kacang betul. Dimakan pun sebetulnya karena dia hasil fermentasi alami kan. Ya kan rasanya akan sedikit getir, manis coklat, pahit coklat. Oh ini jangan-jangan dark coklat ya? Dark coklat ya begini. Iya. Aslinya. Iya. Tinggal dia dijadiin pasta atau liquid, dimakan aja tinggal lawan. Nggak puasa kan? Nggak puasa.
Nggak lagi puasa kan? Oke. Boleh nih, saya taruh Iya. Punten. Kumpulin. Iya. Oh, inilah baru kemudian dari baru dibikin pasta, dibikin makanan langsung gitu ya. Betul. Iya. Kalau coklat putih dikasih susu kali ya. Kasih susu, kasih gula. Iya. Nah, ini berarti kan ngumpulin pada saat proses itu tadi balik lagi berarti ngumpulin dari bahasanya dari pengumpul ke prosesor gitu. Oh. Mitra prosesor. Jadi kan nggak semerta-merta dari petani itu kita bisa beli. Kenapa? Karena kita ada target quantity yang harus kita. Iya, karena kebutuhannya banyak sih ya. Itu sehari katakanlah nih dari yang di tempat kerja Danu itu minyak apa ya? Misal kalau dari sisi minyak, di antara yang contoh ini apa yang paling banyak? Paling banyak itu minyak nilam sih pembelian. Itu di Indonesia itu satu eksportir aja itu bisa sampai ratusan ton kan. Ratusan ton? Masya Allah. Satu eksportir besar salah satunya ya di perusahaan saya sebelumnya juga bisa hampir mencapai segitu. Iya, katakanlah itu tadi Danu bilang kan udah sempat bilang untuk itu udah 3% aja paling jadinya gitu kan. Kebayang kan berarti kebunnya seberapa besar. Nah itu dia berarti kan hampir satu Sulawesi itu sekarang hampir nilam semua. Opportunity-nya gede dong. Iya opportunity. Kita tanam di sini yang punya lahan gede. Di Jawa juga mulai banyak loh. Iya. Sampai di Gunung Kidul terakhir saya lihat update ada yang nanam nilam juga di Gunung Kidul. Iya. Tapi memang butuh istilahnya udara sejuk kah, dingin, atau memang segala kondisi nilam itu bagus ya kalau setahu Danu? Pada dasar sih tanaman itu sebagai kita orang hidup kan dikasih makanan, dikasih udara, dikasih air. Sebenarnya kalau 3 itu tercukupi kan sebenarnya ya cukup. Di samping genetik ya, bibit kan mempengaruhi genetik. Sebenarnya asal mencukupi ketiga unsur untuk tumbuh kembang biak yang baik sebenarnya bisa ditanam. Tapi ya tadi saya bilang ya mungkin ada kendala-kendala khususnya lah, kayak misalnya kalau di sana nih ekosistemnya sudah terbentuk di Sulawesi itu dan nggak semerta-merta terjadi kan, dia secara organik, secara natural ekosistemnya terbentuk sehingga jadi mau nyuling gampang di sana. Kalau di Jawa nyari penyulingan nilamnya di mana? Ada nih bibitnya nih, udah nanam, mau nyuling di mana? Kalau di sana mungkin jarak sekitar pakai motor dikit udah ada ketemu penyulingan. Iya, itu kan karena belum ada nih hukum ekonomi lagi kalau menurut saya gitu ya. Karena lahannya yang petaninya belum banyak, begitu banyak kan nanti gue investasi bikin penyulingan aja gitu. Bisa. Di Jawa itu lebih banyak penyulingan kayak cengkeh, penyulingan pala. Banyaknya begitu kalau di Jawa. Penyulingannya itu juga nggak kalah, nilai ekonomisnya juga nggak kalah. Nilai penyulingan nilai minyak cengkeh itu juga stabil, harganya stabil dia. Antara rate segitu aja tuh, itu juga nggak kalah, nggak kalah itu secara value Pak dibandingkan minyak nilam. Cuma permintaannya nggak sebesar nilam. Iya kali aja ada sobat jagongan di sini yang nonton. Oh iya saya mau bikin pabrik penyulingan nilam aja lah kalau gitu nih. Menjanjikan, ayo tanam gitu kan, tanam nilam. Sekarang udah boleh banyak di Gunung Kidul, dari susah-susah jauh-jauh bikin nyuling ke Sulawesi atau apa, ya udah di Jawa aja kan gitu. Luar biasa memang. Luar biasa Pak. Iya, ini kan bisa menghasilkan berapa nih? Betul Pak, di Indonesia ini sangat kaya lah ya. Iya. Potensi alamnya kan dari itu apa aja jadi dari warisan dari akar, batang, daun itu kan semuanya memiliki hasil buah. Itu hampir semua bisa dipanen di Indonesia Pak. Akar kita punya pasak bumi. Nah, ya kan pasak bumi yang biasa dipakai Om Iwan nih. Saya belum atuhnya, teman saya tuh. Mulai dari akar, kalau batang kan ada kayu manis, pakai batangnya kan, atau sandalwood ini juga dari suling dari batangnya kan. Sampai dulu ada bercandaan tuh, ada orang luar datang ke Indonesia gitu kan, ini makan terus jenis makanan apa ini katanya gitu, rebung, apa itu rebung? Oh ini bambu muda gitu, anak bambu. Wah yang muda aja enak, gimana yang tua? Makan tuh pagar gitu. Oh iya. Wah luar biasa sekali nih sobat jagongan. Makanya janganlah kita meremehkan pekerjaan petani. Petani pun kalau memang dia mau ya
ini bisa loh dengan istilahnya budidaya tanaman yang memang cocok, ya balik lagi harus informasi ya, mengetahui tren atau segala macam gitu kan, bahwa apa sih yang lagi memang ya walaupun secara proses juga nggak sebentar dan nggak mudah. Balik Saya lagi yakin ke itu gitu ya. hukum ekonomi, Iya. demand dan supply itu pasti akan ada. Kayak misalnya coklat itu dia punya pasarnya sendiri, marketnya itu bisa dilihat di internet sebenarnya harga coklat. Iya, istilahnya analisa lah. Analisa Kita menganalisa, belajar menganalisa, nggak hanya saya sih tanamnya cuma tanam aja, tidak gitu. Lebih Tanam baik apa yang ini gitu yang kan, nilai lagi ekonomisnya dibutuhkan, tinggi, betul. dan juga kayak misalnya pun jahe pun kita juga nggak mengira kok bisa dijadiin minyak sebenarnya. Iya. Nilainya jauh lebih tinggi, berapa kali lipat dibandingkan kita jual jahe begini gelondongan biasa. Kalau mau aja sedikit nambah, istilahnya improve untuk sampai ke proses entah itu jadi serbuk atau jadi minyaknya gitu kan, memiliki nilai jual yang lebih tinggi, bener nggak? Betul banget. Betul banget. Luar biasa memang Danu. Mantap nih. Di Indonesia sendiri ya udah mulai berkembang Pak Karas itu secara pertanian, memang udah banyak lah orang-orang yang aware, kayak mengembangkan ya, nggak cuma sekedar jual apa sih RM-nya doang ke luar negeri, kita ekspor biji coklatnya aja gitu, karena lebih baik kan diolah dulu di sini. Iya. Seperti itu. Betul, itu udah mulai banyak lah yang aware seperti itu sih. Iya kan, teman-teman Danu alma maternya wah banyak sarjana pertanian. Kayak dulu hebat. vanila tuh terkenal kita cuma ekspor ininya doang kan, ekspor bijinya aja, sama yang ngolah. Tapi sekarang kan ya salah satunya kan mantan perusahaan saya juga ekstrak vanila, sehingga meningkatkan nilai jual. Istilahnya mengeluarkan 100 untuk mendapatkan 10.000 gitu kan. Gitu lah. Nah itu memang sangat ya, pola pikirnya gitu ya. Betul. Betul. Dulu ya orang ngejual vanila ya jual sebagai gini aja biji. Iya, jual mentahannya aja kan. Nah, bingung nih mau diolah seperti apa nih gitu kan. Diolah seperti apa. Sayang sungguh disayang. Tapi inilah jadi PR kita semua nih Sobat Jagongan. Aduh, Mas Danu, terima kasih banyak. Jangan sungkan-sungkan, ntar kita ngobrol lagi dengan tanaman yang lain nih. Boleh. Ya. Masih banyak apa yang bisa nanti dieksplor di Indonesia. Ada tanah kosong jadi technical advisor, jadi bagian penyuluhan. Aman ya, siap tuh Sobat Jagongan, aman kata Danu. Nah, Sobat Jagongan, sekian dulu obrolan saya sama Danu mengenai ternyata kekayaan Indonesia ini tanamannya luar biasa ya. Tinggal gimana kita, bijaknya kita, pinternya kita melihat celah peluang yang ada. Ya capek sedikit, namanya juga kerja kita untuk mendapatkan hasil yang insya Allah lebih baik. Oke, sekian dulu. Jangan kemana-mana ya Sobat Jagongan. Tetap dukung terus channel Jagongan Yuk. Tinggal klik aja tombol like, subscribe, komen, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.